wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan akuntansi pajak atas biaya, biaya fiskal, dan biaya non-fiskal. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Bukhari Muslim, Ajar Amba Waskita, dan saya sendiri Johan Adil Halal. Yang pertama itu ada pengertian akuntansi pajak. Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terutang. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK yang membutuhkan penyesuaian dengan ketentuan fiskal atau perpajakan yang berlaku sehingga dibutuhkan rekonsiliasi fiskal. Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal untuk kepentingan perhitungan pajak dapat dibedakan atas dua kepentingan perhitungan pajak, yaitu beda tetap atau permanent difference dan beda waktu atau time difference yang akan mempengaruhi besarnya laba suatu perusahaan menurut komersial dan fiskal. Perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sifatnya permanen disebut beda tetap. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Contohnya, sumbangan, biaya entertain tanpa daftar nominatif. Selanjutnya, pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan. Sedangkan beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPH yang sifatnya sementara. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Contohnya, biaya penyusutan, biaya sewa, dan pendapatan laba selisih kurs. Selanjutnya, saya akan menjelaskan biaya fiskal dan non-fiskal. Yang pertama, biaya fiskal. Biaya fiskal adalah biaya yang merujuk pada pengeluaran yang terkait langsung dengan kegiatan pemerintah atau pembayaran kepada pemerintah. Sedangkan biaya non-fiskal adalah biaya yang tidak berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran pemerintah, tetapi lebih kepada biaya-biaya yang terjadi dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan di luar lingkup pemerintah. Wajib pajak yang harus melakukan perubahan atau penyesuaian sebelum menghitung pajak penghasilan atau PDH untuk wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Ini dikenal sebagai koreksi fiskal. Semua biaya yang terkait dengan membayar pajak kepada pemerintah disebut biaya fiskal, dan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto ini mencakup berbagai jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah seperti pajak-pajak lainnya, seperti pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan pajak lainnya. Karena pengelolaan biaya fiskal dapat mempengaruhi laba bersih dan arus kas. Biaya fiskal menjadi bagian penting dari perencanaan keuangan perusahaan dan individu. Ada perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan serta biaya antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak yang menyebabkan koreksi fiskal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh biaya fiskal di mana ada 10. Yang pertama adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kegiatan bisnis, seperti pembelian bahan baku atau biaya gaji atau dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah penyusutan biaya pembelian properti berwujud dan amortisasi biaya pembelian properti dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kemudian yang ketiga adalah pembagian keuntungan dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi dan pembagian sisa hasil usaha atau SHU koperasi. Kemudian yang keempat adalah imbalan untuk pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan hiburan. Kemudian yang kelima adalah biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
Kemudian yang keenam adalah harta yang diberikan atau bantuan, sumbangan, dan warisan sesuai dengan pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf B. Kemudian yang ketujuh adalah simpanan yang melebihi jumlah yang ditetapkan berdasarkan metode perhitungan yang diatur di dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPH. Kemudian yang kedelapan adalah gaji yang diberikan kepada firma, perseroan komanditer, atau anggota persekutuan yang modalnya tidak dibagi menjadi saham penyusutan yang melebihi jumlah yang dihitung menggunakan metode perhitungan yang disebutkan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPH. Kemudian yang selanjutnya atau yang kesembilan adalah jumlah yang melebihi standar yang diberikan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai kompensasi atau pekerjaan yang dilakukan. Kemudian yang ke-10 adalah pembentukan atau pemupukan dana cadangan termasuk cadangan piutang tak tertagih untuk bisnis, bank, badan usaha lain yang memberikan kredit, sewa usaha dengan opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh biaya non-fiskal, di mana ada 6. Yang pertama adalah biaya bahan baku, biaya yang diperlukan untuk membeli bahan mentah yang dipergunakan dalam proses produksi, di mana biaya ini tidak menentu. Kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja atau biaya yang terkait dengan upah dan tunjangan karyawan yang bekerja dengan produksi atau penyediaan layanan. Kemudian yang ketiga adalah biaya overhead pabrik, biaya yang terkait dengan operasional pabrik yang tidak langsung terkait dengan produksi, seperti biaya air, listrik, dan peralatan yang rusak. Kemudian yang keempat adalah biaya pemasaran, biaya yang terkait dengan pemasaran seperti promosi, iklan produk, atau layanan. Kemudian yang kelima adalah biaya administrasi, di mana biaya yang terkait dengan pengelolaan administrasi perusahaan, termasuk gaji staf administrasi dan biaya kantor. Kemudian yang keenam adalah biaya penelitian dan pengembangan, biaya yang terkait dengan kegiatan riset dan pengembangan untuk meningkatkan produk atau layanan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai analisis koreksi fiskal positif. Pembahasan analisis koreksi fiskal positif terdapat atau terhadap biaya pada laporan keuangan dalam penentuan penghasilan kena pajak atau PT-XYZ dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah harga pokok penjualan atau HPP. Kemudian yang kedua adalah biaya gaji dan tunjangan karyawan. Kemudian yang ketiga biaya sewa. Kemudian yang keempat adalah biaya transportasi. Yang kelima biaya telepon kantor dan komunikasi data. Kemudian yang keenam biaya rapat dan pertemuan. Kemudian yang ketujuh biaya donasi. Yang kedelapan biaya riset pemasaran. Yang kesembilan biaya keperluan umum kantor. Yang ke-10 biaya penyusutan peralatan informasi dan teknologi. Kemudian yang ke-11 adalah biaya sanksi keterlambatan pajak atau STP. Kemudian yang ke-12 adalah kerugian penghapusan aset. Di sini saya Fauzan Azhar Ambawaskita ingin menjelaskan analisis koreksi fiskal negatif. Pembahasan analisis koreksi fiskal negatif terhadap biaya pada laporan keuangan dalam penentuan penghasilan kena pajak PT-XYZ dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan bunga bank, pendapatan berupa bunga bank dan deposito merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf A Undang-Undang PPh dan ditegaskan dalam peraturan pemerintah PP nomor 131 tahun 2000 mengenai pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Dan ditegaskan juga dalam Keputusan Menteri Keuangan KMK nomor 51 KMK 04 2001 tentang pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia.
Pada rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh PT XYZ sebelumnya, koreksi fiskal yang dilakukan sudah benar bahwa penghasilan tersebut harus dikoreksi negatif seluruhnya. Sebagaimana dijelaskan dalam buku petunjuk pengisian SPT tahunan, pajak penghasilan badan yang sebagaimana telah diralat dengan SE 16 PJ 42 2002. Penyesuaian ini termasuk dalam penyesuaian beda tetap. Yang kedua, ada penghasilan lain berdasarkan hasil analisis rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan sebelumnya belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam pos penghasilan lain ini, dalam penelitian ini ditemukan adanya penghasilan lain berupa bunga bank. Sama seperti penjelasan pada poin sebelumnya, bahwa pendapatan berupa bunga bank dan deposito merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final sehingga nilai tersebut seharusnya dikoreksi negatif dan dikeluarkan dari perhitungan penghasilan neto fiskal. Penyesuaian ini termasuk penyesuaian beda tetap. Yang kedua, saya akan menjelaskan analisis perhitungan penghasilan kena pajak, kredit pajak, dan PPh terutang badan PT XYZ. Yang pertama, ada penghitungan penghasilan kena pajak. Penghitungan penghasilan neto fiskal atau laba fiskal dilakukan untuk menentukan penghasilan kena pajak berdasarkan peraturan perpajakan. Penghasilan kena pajak ini kemudian menjadi dasar untuk menentukan besarnya pajak penghasilan terutang badan yang harus disetor ke kas negara. Di sini ada yang kedua, ada kredit pajak PT XYZ pada tahun berjalan terdiri dari PPh pasal 23 dan PPh pasal 25. PPh pasal 23 merupakan penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Terkait dengan modal penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan. Selain penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, badan usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. PPh pasal 23 umumnya dipotong dan dilaporkan ke kantor pajak oleh pihak yang memberi penghasilan. Pemotong wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 23 kepada penerima penghasilan. Selama tahun 2014, PT XYZ memberikan jasa yang terutang PPh pasal 23 dan memperoleh bukti potong PPh pasal 23 sebesar Rp98.781.345 Dan yang kedua, ada PPh pasal 25. Berdasarkan Undang-Undang PPh pasal 25 merupakan angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan. Besarnya angsuran tersebut yakni sebesar pajak penghasilan terutang badan merupakan SPT PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan kredit pajak PPh pasal 22, pasal 23, dan pasal 24. Yang kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulanan dalam bagian tahun pajak. Dan yang ketiga, ada penghitungan PPh terutang badan PT XYZ. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terbukti bahwa rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan oleh PT XYZ belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terbukti bahwa rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan oleh PT XYZ belum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan, yakni akan berpengaruh pada perhitungan PPh badan PT XYZ dan PPh terutang yang telah dihitung pun belum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Sehingga penelitian ini akan menghitung kembali PPh badan PT XYZ berdasarkan hasil rekonsiliasi fiskal sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Setelah semua komponen kredit pajak perusahaan tahun 2014 diperoleh, maka dapat dihitung PPh badan kurang bayar PPh pasal 29 atau PPh lebih bayar PPh pasal 28A
yang dikenakan kepada PT XYZ. Jadi itu penjelasan dari saya.